Malam itu, lampu ruang guru masih menyala, meski seluruh sekolah telah lengang. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jendela yang berembun. Di dalam ruangan, dua bayangan berdiri terlalu dekat. Suara detak jam dinding bersahut dengan degup jantung yang berlari liar. "Bu Rani, ini salah," gumam Pak Arif pelan, nyaris tak terdengar. Tapi Bu Rani tidak menjawab. Matanya menatap lurus, seolah jawaban sudah tak lagi penting. Pak Arif Wijaya, 48. Kepala sekolah yang dihormati di SMA Negeri di Surabaya Barat. Sosok berwibawa, tenang, dan dikenal sangat disiplin. Ia sudah berkeluarga dengan 2 anak yang mulai dewasa. Namun, di balik wibawanya, tersimpan kerinduan akan gairah yang perlahan hilang dalam rutinitas rumah tangganya. Ia tinggal di daerah Ketintang, tak jauh dari sekolah. Bu Rani Puspitasari, 27, guru honorer bahasa Indonesia yang baru 2 bulan mengajar. Cantik, cerdas, dan penuh semangat. Tinggal di indekos kecil di daerah Wonokromo. Ia berasal dari keluarga sederhana dan menyimpan impian besar untuk menjadi guru tetap. Pesona Bu Rani tak hanya menarik perhatian murid, tapi juga menyalakan kembali sesuatu dalam diri Pak Arif yang lama padam. Bu Dwi Lestari, 45. Wakil kepala sekolah yang peka dan sering memperhatikan gerak-gerik orang di sekitarnya. Ia sudah lama curiga pada kedekatan antara Pak Arif dan Bu Rani. Dikenal cerewet, tapi niatnya selalu baik. Reno, 30. Suami sah Bu Rani, seorang pekerja lepas yang sering berpindah kota. Karena pekerjaannya, ia jarang pulang. Bu Rani sering merasa kesepian dan tidak dihargai dalam rumah tangganya. Hal itulah yang membuatnya rentan terhadap perhatian Pak Arif. Hari-hari pertama Bu Rani di sekolah berjalan biasa. Ia mengajar dengan semangat, bahkan sering datang lebih awal dari guru lainnya. Pak Arif memperhatikannya sejak awal, cara ia berbicara, caranya menulis di papan tulis, bahkan caranya tersenyum kepada murid. Ada sesuatu yang menenangkan, tapi sekaligus membahayakan dalam sikapnya. Mereka mulai sering berdiskusi berdua tentang pelajaran, lalu tentang dunia sastra, lalu tentang kehidupan pribadi. Percakapan di ruang guru yang awalnya profesional menjadi lebih hangat, lebih dalam, dan akhirnya melewati batas. "Saya suka cara Bu Rani membaca Chairil Anwar," kata Pak Arif suatu sore saat guru-guru lain sudah pulang. "Seperti menyelami luka." Bu Rani tertawa pelan. "Pak Arif juga suka puisi?" Sekarang iya. Seiring waktu, mereka mulai bertemu di luar sekolah. Di sebuah warung kopi kecil di daerah Darmo, mereka duduk lama, seolah waktu milik berdua. Hubungan itu tumbuh diam-diam, seperti akar pohon yang perlahan menembus tanah, sulit dihentikan meski tahu itu akan membuat retakan. Suatu malam, saat listrik padam dan hujan turun lebat, Bu Rani menelpon Pak Arif, suaranya gemetar. "Saya takut, Pak." Dan Pak Arif datang. Sejak malam itu, semuanya berubah. Pak Arif menyesal. Tapi ia tak bisa berhenti. Setiap pagi, saat ia melangkah masuk ke ruang guru, matanya tanpa sadar mencari sosok Bu Rani. Dan setiap kali melihat senyumnya, ia merasa hidup kembali. Namun, rasa hidup itu dibayar mahal oleh kegelisahan yang menggerogoti. Bu Rani pun dihantui, bukan hanya karena Reno mulai curiga, tapi karena tiap malam sebelum tidur, ia bertanya dalam hati, apakah ini cinta atau hanya pelarian? Pada suatu siang yang terik, Bu Dwi masuk ke ruang kepala sekolah tanpa mengetuk. Wajahnya serius, membawa berkas yang tak penting, hanya alasan untuk bicara. "Pak Arif, boleh saya bicara jujur?" katanya sambil duduk tanpa dipersilakan. Pak Arif menegakkan tubuhnya. "Silakan Bu Dwi." "Ada yang aneh antara Bapak dan Bu Rani. Saya bukan mau ikut campur, tapi banyak mata yang melihat. Guru-guru mulai berbisik, anak-anak juga." Pak Arif tak menjawab, jari-jarinya meremas bolpen yang tak bergerak.
Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi ini sekolah, Pak. Tempat kita mengajar moral, etika. Diam panjang mengisi ruangan. Lalu dengan suara rendah, Pak Arif berkata, "Saya tahu. Terima kasih sudah mengingatkan." Namun peringatan itu datang terlambat. Di luar, cerita sudah beredar. Di grup WhatsApp guru, di ruang BK, bahkan sampai ke telinga salah satu orang tua murid. Bisik-bisik menjadi gunjingan, gunjingan menjadi rumor resmi. Reno datang ke sekolah suatu pagi. Ia berdiri di depan gerbang, menunggu Bu Rani keluar dari kelas. Wajahnya datar, tak ada kemarahan, hanya kekecewaan yang begitu dalam. Ia tak berkata apa-apa, hanya memberikan selembar kertas, surat pengajuan cerai yang sudah ditandatangani. Bu Rani membacanya sambil gemetar, tapi tak menangis. Di dalam ruangannya, Pak Arif duduk sendirian, menatap papan nama di mejanya. Sebuah nama yang selama ini ia jaga dengan hormat dan kehormatan. Kini, nama itu terasa hampa. Tak ada lagi wibawa yang tertinggal, hanya bayangan dari seorang pria yang terlalu terlambat berhenti. Suatu sore, setelah murid-murid pulang, Bu Rani mengetuk pintu ruang kepala sekolah. Matanya sembab, tapi langkahnya mantap. "Kita harus berhenti, Pak," katanya pelan. Pak Arif menatapnya. Ingin berkata bahwa ia mencintainya, bahwa ia tak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Tapi bibirnya hanya bergerak lirih. "Apa kamu menyesal?" Bu Rani menarik napas panjang. "Saya nggak tahu ini cinta atau cuma kebutuhan untuk merasa hidup, tapi saya tahu ini nggak bisa dilanjutkan." Hujan turun lagi di luar, seperti malam itu. Tapi kali ini, ruang guru kosong. Tak ada lagi dua bayangan berdiri terlalu dekat. Yang tersisa hanya suara detak jam dinding dan hati yang masih berdetak, entah untuk siapa. Pak Arif duduk sendirian di ruangannya lama setelah Bu Rani pergi. Hujan belum berhenti. Gemericik di atap sekolah seperti suara bisikan masa lalu yang belum rela menghilang. Ia membuka laci meja, mengeluarkan foto keluarganya, istrinya, anak-anaknya, tersenyum dalam bingkai kayu yang sudah berdebu. Lama ia menatap foto itu, dan matanya terasa berat. Bukan karena kantuk, tapi karena beban. Keesokan harinya, Bu Rani tak hadir di sekolah. Di grup guru, hanya muncul satu pesan singkat dari nomor pribadinya. "Saya mengundurkan diri per hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan kebersamaan selama ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Rani P. Ruangan guru sunyi." Tak ada yang membalas, tapi semua mata saling menatap, seolah mereka sudah tahu isi pesan itu sebelum dibaca. Pak Arif membaca pesan itu 5 kali. Lalu ia bangkit dari kursinya dan berjalan keluar kelas. Ia berdiri di lorong tempat biasanya Bu Rani lewat setiap pagi. Tapi kali ini lorong itu kosong. Hanya suara murid-murid yang terdengar dari kejauhan dan bau tanah basah yang masih tertinggal dari hujan semalam. Ia kembali ke ruangannya, membuka laci yang sama, dan mengeluarkan satu map kuning, surat pengunduran dirinya sendiri yang sudah lama ia tulis, tapi tak pernah ia tanda tangani. Tangannya gemetar saat ia memegang pena. Pintu ruangannya tiba-tiba diketuk pelan. "Pak Arif?" Suara Bu Dwi dari balik pintu. "Masuk saja, Bu," jawabnya tanpa menoleh. Bu Dwi berjalan pelan ke arah meja, meletakkan beberapa dokumen. "Ini laporan bos dari bendahara, dan saya dengar Bu Rani sudah mundur." Pak Arif mengangguk. Tak ada kata yang keluar. "Saya tahu Bapak pasti terpukul, tapi, Pak, kadang yang paling menyakitkan adalah yang paling kita perlukan untuk bangun." Pak Arif menatap map di tangannya. Ia akhirnya menandatangani surat pengunduran itu. Pena menggores pelan, tapi pasti, seolah menulis ulang hidupnya sendiri. Malamnya, ia menyetir tanpa tujuan. Jalanan Surabaya basah, lampu-lampu kota buram di kaca mobil. Tanpa sadar, ia berhenti di depan indekos Bu Rani. Sepi, tak ada cahaya dari dalam. Papan kecil kamar disewa tergantung di depan gerbang.
Ia turun dari mobil, menatap ke arah jendela kamar yang pernah terang karena lampu belajar dan suara Bu Rani membaca puisi. Sekarang gelap, hening, meninggalkan ruang yang tak lagi bisa diisi. Pak Arif kembali masuk ke mobil. Radio menyala sendiri, memutar lagu lawas Didi Kempot. Terlalu dalam luka ini. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya membiarkan air matanya jatuh. Waktu berjalan pelan, seolah sengaja memperlambat luka agar terasa lebih dalam. Sudah 2 minggu sejak Bu Rani menghilang dari kehidupan sekolah itu. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, bahkan nomor ponselnya pun tak lagi aktif. Beberapa guru berspekulasi ia pindah ke luar kota. Yang lain bilang dia kembali ke kampung halamannya di Lamongan. Tapi bagi Pak Arif, ketidakhadirannya terasa seperti ruang kosong yang tak bisa diisi ulang. Ia masih datang ke sekolah setiap hari, meskipun surat pengunduran dirinya sudah resmi diterima oleh dinas. Ia diminta tetap menjabat hingga proses transisi selesai. Wajahnya tetap tenang, senyumnya masih ada, tapi tidak sampai ke matanya. Tidak ada yang berani menyinggung tentang Bu Rani. Bahkan Bu Dwi yang biasanya cerewet, memilih diam. Pada suatu siang yang gerah, Pak Arif duduk di kantin sekolah sendirian. Kopinya dingin, sudah lama tak disentuh. Dari kejauhan, ia melihat salah satu murid kelas 12, Nisa, menghampirinya dengan ragu. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" Pak Arif mengangguk, "Silakan." Nisa duduk perlahan, lalu mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tasnya. "Ini, kemarin saya nemu di laci ruang kelas bahasa, sepertinya milik Bu Rani." Pak Arif terdiam, ia mengambil buku itu perlahan. Sampulnya lusuh, ada coretan puisi di pojok kanan. Ada yang pergi bukan karena tak cinta, tapi karena cinta tak boleh di situ. Di dalamnya catatan-catatan pendek, potongan puisi, kutipan sastra, dan beberapa lembar yang tampaknya ditulis khusus untuk dirinya. "Pak Arif, saya tahu semua ini salah. Tapi kenapa hati tak pernah bisa diajari soal benar dan salah? Kadang saya ingin berhenti, tapi senyum Bapak di pagi hari membuat saya bertahan 1 hari lagi." Pak Arif menutup buku itu. Tangannya gemetar lagi, seperti saat menandatangani surat itu. Tapi kali ini bukan karena ragu, tapi karena rindu. Hari-hari berikutnya, ia sering terlihat duduk di perpustakaan, membaca buku-buku puisi yang dulu hanya dibaca Bu Rani. Ia tak pernah bilang ke siapapun, tapi setiap kali ia membaca bait puisi, ia seperti berbicara dengannya lagi. Suatu malam, Pak Arif pulang ke rumah lebih awal. Istrinya sudah tahu semuanya. Tidak dari gosip, tapi dari mulut Pak Arif sendiri. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang sunyi, tanpa kata-kata. "Saya nggak minta dimaafkan," kata Pak Arif waktu itu. "Saya cuma ingin jujur, terlambat memang." Istrinya mengangguk pelan. "Aku tahu kamu kesepian, tapi kamu juga bukan satu-satunya." Sejak malam itu, rumah mereka tak langsung utuh kembali, tapi setidaknya dinding-dinding yang dulu dingin mulai retak oleh kejujuran. Dan kadang dari retakan, cahaya bisa masuk. Di suatu pagi yang cerah, Pak Arif datang ke sekolah untuk terakhir kalinya. Ia membawa buku catatan Bu Rani, lalu menyelipkannya diam-diam di rak perpustakaan sekolah, di antara kumpulan puisi karya Sapardi dan Toeti Herati. Barangkali suatu hari nanti ada yang akan menemukannya dan membaca kisah cinta yang tak bisa disebut, tapi terasa dalam tiap kata yang ditinggalkan. Beberapa bulan berlalu, musim hujan berakhir, dan sekolah mulai ramai dengan persiapan ujian akhir. Nama Pak Arif perlahan hilang dari papan informasi, digantikan kepala sekolah baru yang lebih muda dan tegas, namun tak punya aura hangat yang dulu mengisi setiap sudut ruang guru. Bu Rani tetap hilang seperti ditelan kota. Tak ada yang benar-benar tahu kemana ia pergi, kecuali mungkin 1 orang. Pak Arif masih sering menyusuri jalanan Surabaya sendirian, kini bukan sebagai kepala sekolah,
tapi sebagai seseorang yang sedang mencoba berdamai dengan hidup yang tak sesuai rencana. Ia tak lagi memakai dasi. Rambutnya mulai memutih di sisi pelipis. Namun, ada yang berubah dalam tatapannya. Tidak setegas dulu, tapi lebih jujur. Suatu sore, di sebuah pameran buku kecil di Taman Bungkul, ia melihat tumpukan buku puisi karya penulis lokal. Matanya tertumbuk pada satu judul yang membuat dadanya menegang. Puisi untuk yang tak bisa kembali. Ia mengambilnya. Di balik sampul putih itu, tertera nama penulis, Rani P. Tangannya bergetar. Ia membalik halaman pertama. Ada catatan kecil di sana, tinta hitam yang familiar. Untuk seseorang yang mengajari saya bahwa keberanian bukan hanya soal melangkah maju, tapi juga tahu kapan harus berhenti. Dadanya sesak, tapi bibirnya tersenyum. Ia tak perlu bertemu, tak perlu penjelasan. Semua sudah ada di antara bait-bait itu. Hari itu, Pak Arif duduk lama di bangku taman, membaca satu persatu puisi Bu Rani. Ia membacanya perlahan, seperti menyusuri kembali lorong sekolah yang dulu penuh rasa bersalah dan rindu. Kini, kata-kata itu menjadi jembatan terakhir yang tak perlu dilewati, cukup dipandang dari jauh. Dan angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah kering dan jejak cinta yang tak pernah benar-benar hilang. Matahari hampir tenggelam saat Pak Arif menutup buku puisi itu. Tangannya masih menggenggamnya erat, seolah takut kata-kata di dalamnya akan hilang jika dilepas. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum, hanya diam. Tapi di balik diamnya, ada damai yang tak pernah ia rasakan sejak semuanya runtuh. Ia berjalan menyusuri Taman Bungkul dengan langkah pelan, membawa buku itu seperti membawa sebongkah masa lalu yang akhirnya bisa ia terima. Di seberang taman ada kedai kopi kecil yang baru buka. Ia masuk tanpa berpikir, hanya mengikuti naluri, seperti dulu saat ia pertama kali mengikuti suara Bu Rani membaca puisi di ruang guru. Pelayan menyodorkan menu, tapi Pak Arif hanya memesan teh hangat. Di sudut kedai itu, ada rak kecil berisi buku-buku bekas untuk dibaca para pengunjung. Ia membuka satu, lalu yang lain. Namun matanya tertumbuk pada sebuah kertas kecil yang diselipkan di antara halaman buku sastra tua. Tulisan tangan halus itu terasa sangat familiar. Kita tak pernah tahu siapa yang akan membaca jejak kita nanti. Tapi jika kamu orangnya, aku harap kamu baik-baik saja. R. Pak Arif menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia tak tahu harus tertawa atau menunduk. Dunia ini terlalu sempit atau semesta terlalu jenaka, karena meski tak bertemu, seolah semuanya tetap mengarah ke satu titik. Ia memejamkan mata sejenak, bukan untuk tidur, tapi untuk mendengar kembali suara itu di kepalanya. Suara yang membacakan puisi-puisi hujan, cinta yang ragu, dan perpisahan yang terlalu dini. Suara yang tak akan kembali, tapi juga tak pernah benar-benar pergi. Lalu suara pelayan membuyarkan lamunannya. Maaf Pak, meja ini ada yang booking sebentar lagi. Pak Arif tersenyum kecil, mengangguk dan bangkit. Ia meninggalkan secarik kertas di bawah cangkir tehnya. Kertas sobekan dari bukunya sendiri. Di atasnya tertulis satu bait, tulisan tangannya sendiri. Jika kau masih menulis, aku harap puisimu tak lagi sedih. Ia melangkah keluar kedai, menyatu dengan senja Surabaya yang tak lagi muram. Lampu-lampu kota mulai menyala, dan di antara keramaian jalan, seorang lelaki paruh baya berjalan pelan dengan buku di tangan, membawa cinta yang pernah salah arah, tapi kini tak lagi perlu tempat untuk berlabuh. Beberapa minggu setelah sore di Taman Bungkul, Pak Arif menerima surat, bukan melalui pos, tapi diselipkan ke dalam kotak kayu kecil tempat ia menitipkan buku-buku donasi di taman baca dekat rumahnya di daerah Ketintang. Surat itu tanpa nama pengirim, tapi begitu ia membaca kalimat pertamanya, ia tahu betul siapa penulisnya. Pak Arif, saya tidak tahu apakah Bapak masih membaca puisi, tapi saya tahu
Bapak masih percaya pada kata-kata, karena dari kata-katalah semua ini dimulai, dan mungkin juga akan berakhir di sana. Ia membaca pelan, napasnya tertahan di setiap baris, seolah takut gerakan sekecil apapun akan menghapus tulisan itu dari dunia. Saya sekarang mengajar di tempat kecil, di pinggiran Bojonegoro. Murid-murid saya jauh dari sinyal, tapi dekat dengan langit. Di sana saya mulai menulis lagi, bukan untuk melupakan, tapi untuk mengingat bahwa pernah ada seseorang yang mengajari saya bahwa rasa bersalah dan cinta bisa hidup di tubuh yang sama. Pak Arif terdiam. Tangannya meremas kertas itu seperti ingin menjadikannya bagian dari tubuhnya sendiri. Saya tidak akan kembali, Pak. Bukan karena saya tak ingin, tapi karena saya tahu jika kita bertemu lagi, semuanya akan mulai dari awal. Dan kita berdua sudah tahu, akhirnya akan tetap sama. Di akhir surat, hanya ada satu kalimat pendek. Terima kasih telah pernah jatuh hati, meski tak bisa jatuh ke pelukan. Hari itu juga, Pak Arif mengeluarkan mesin tik tua dari lemari. Ia bersihkan perlahan, jemarinya mengetik dengan goyah. Bukan surat balasan, bukan puisi, hanya satu kalimat. Rasa yang tak boleh disebut namanya adalah yang paling tinggal lama. Ia menyelipkan kertas itu ke halaman terakhir buku, Puisi untuk yang tak bisa kembali. Lalu diam-diam meletakkannya di rak donasi taman baca yang sama. Lalu ia duduk, menunggu senja. Bukan karena ingin dilihat, bukan pula berharap surat balasan, tapi karena kadang cinta itu bukan tentang memiliki. Kadang cinta cuman ingin tahu bahwa orang yang pernah kau cintai masih membaca. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tidak ada surat baru, tidak ada pertanda. Tapi Pak Arif terus datang ke taman baca, duduk di bangku kayu yang sama, membawa buku yang berbeda tiap harinya. Kadang ia membaca dengan serius, kadang sekadar membalik halaman tanpa benar-benar mencerna. Tapi yang selalu ia lakukan adalah melirik rak buku donasi, seolah berharap barangkali hari itu akan ada keajaiban kecil lagi. Sampai suatu sore yang lengang, hujan turun tipis dan taman sepi. Ia membuka buku lawas karya Kunto Wijoyo, dan di halaman tengah ada sesuatu terselip, bukan surat, bukan puisi, tapi sebuah foto buram ukuran dompet. Di foto itu, Bu Rani sedang berdiri di depan papan tulis reyot. Anak-anak desa duduk di bangku kayu panjang, beberapa tanpa sepatu. Di belakangnya ada tulisan kapur. Belajar adalah bentuk lain dari mencintai dunia. Di sudut foto ada catatan kecil. Mereka memanggilku Bu Guru, tapi aku tetap merasa hanya murid dari satu pelajaran yang tak selesai. Kamu. Pak Arif menggenggam foto itu lama. Lalu ia tersenyum, bukan senyum yang bahagia, tapi senyum yang mengerti. Seperti seseorang yang akhirnya paham bahwa tak semua cinta perlu jawaban. Ada cinta yang cukup tumbuh, didiam. Sejak hari itu, ia tak lagi menulis. Tak lagi menyelipkan kalimat di antara buku-buku, tapi ia tetap datang ke taman baca, tetap membaca, tetap menjaga rak puisi seolah itu tempat suci yang tak kasat mata. Orang-orang sering melihat pria tua yang tenang duduk sendiri di taman. Beberapa mengira ia duda, beberapa mengira ia mantan pejabat. Tapi tak ada yang tahu bahwa di antara buku dan senja, ia sedang merawat satu kisah asmara yang tak bisa dimiliki, tapi juga tak pernah hilang. Dan setiap kali hujan turun, ia menatap langit seperti sedang berbicara, bukan dengan Tuhan, tapi dengan seseorang yang pernah ia cintai dalam sunyi. Seseorang yang, entah di mana, mungkin sedang menatap hujan yang sama. Langit sore Surabaya kembali menggelap, hujan datang tiba-tiba, turun perlahan seperti air mata yang tak pernah tumpah di waktu yang tepat. Di taman baca, Pak Arif duduk dengan tubuh bersandar, matanya tak lagi membaca buku, hanya menatap ke depan, kosong tapi damai. Hidupnya sekarang sederhana.
Pagi hari dia mengajar sukarela di musala kecil dekat rumah. Siang mengurus taman baca. Malamnya ditemani teh panas dan lagu-lagu lawas dari radio tua. Tapi dalam kesederhanaan itu, hatinya masih menyimpan satu ruang, rapi tak tersentuh, ruang untuk seseorang yang pernah menjadi badai sekaligus pelangi. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk di ruang guru yang dulu. Meja-meja bersih, papan tulis masih tertulis kata cita-cita. Tiba-tiba pintu terbuka dan Bu Rani masuk dengan langkah pelan. Tak muda lagi, tak penuh gelora seperti dulu, tapi matanya tetap lembut. Ia duduk di depannya, menatap lama. Tidak berkata apa-apa, hanya senyum. Senyum yang selama ini tinggal di ingatan. Lalu, dengan suara pelan yang hampir seperti bisikan, "Kalau waktu bisa diulang, kamu mau tetap jatuh cinta padaku?" Pak Arif menjawab dalam mimpi itu, suara lirih tapi pasti. Selalu. Ia terbangun dengan air mata di pelupuk. Tapi pagi itu, ia merasa ringan. Seperti ada yang akhirnya diizinkan pergi. Di hari ke-40 sejak surat terakhirnya ia temukan, Pak Arif menulis satu puisi terakhir. Ia ketik dengan mesin tuanya, huruf demi huruf, lalu melaminating kertas itu dan menggantungnya di rak favorit taman baca, tepat di samping buku puisi Bu Rani. Puisi yang tidak untuk siapa-siapa, aku tidak mencarimu lagi. Tapi jika kau datang, aku tidak akan pergi. Aku tidak menulis lagi. Tapi jika namamu muncul di pikiranku, aku akan diam dan mengingat segalanya. Tidak semua luka ingin sembuh, beberapa hanya ingin dikenang tanpa disalahkan. Seperti kita, yang pernah jadi salah, tapi tidak pernah jadi sia-sia. Setelah itu, ia tak pernah lagi menunggu surat. Tidak lagi mengintip rak buku dengan harap. Ia tahu kisah mereka tak akan punya akhir seperti dalam film atau novel. Tapi cinta itu tetap hidup dalam baris-baris puisi, dalam ruang-ruang sunyi, dan dalam detak yang tak pernah diumumkan kepada siapapun. Musim berganti, daun-daun mulai gugur, angin membawa debu dan kenangan. Taman baca itu tetap berdiri, kecil tapi hangat. Di rak puisi, lembar laminasi karya Pak Arif tetap tergantung. Tak pernah dipindah, tak pernah usang. Beberapa pengunjung rutin mulai mengenalnya sebagai puisi misterius dari Pak Tua. Meski tak ada yang pernah benar-benar tahu siapa penulisnya. Suatu hari, seorang gadis muda, mahasiswa sastra dari Universitas Airlangga, berhenti membaca ketika melihat puisi itu. Ia diam cukup lama, lalu mengeluarkan ponsel dan mengambil gambar. Sore itu juga, puisi tersebut viral di media sosial. Captionnya berbunyi, "Saya tidak tahu siapa Pak Arif, tapi cinta yang tak bersuara ini menampar saya lebih dari novel manapun. Puluhan ribu orang membacanya, menangis karenanya, membagikannya ke orang-orang yang mereka rindukan diam-diam. Pak Arif tak punya akun media sosial. Tapi seorang remaja penjaga taman baca yang mengenalnya menunjukkan unggahan itu padanya. Ia hanya tersenyum kecil lalu berkata, kadang cinta tak perlu didengar banyak orang. Tapi kalau sampai mereka merasa, ya berarti cinta itu tetap hidup. Beberapa minggu kemudian, datanglah seorang wanita paruh baya ke taman baca. Rambutnya sebagian beruban, wajahnya tenang. Ia berdiri di depan rak puisi lama sekali, tanpa berkata sepatah kata pun. Tangannya menyentuh pelan kertas yang tergantung itu. Bibirnya bergerak, membaca dalam hati, lalu matanya berkaca-kaca. Ia duduk di bangku kosong, tak mencari siapa-siapa, tak menunggu. Tapi dari jauh, Pak Arif melihatnya. Tak ada sapaan, tak ada percakapan. Hanya dua pasang mata tua yang saling mengenal. Lalu saling memberi jeda. Seperti dua buku yang tak perlu dibuka kembali, tapi cukup ditaruh berdampingan di rak yang sama. Setelah beberapa menit, wanita itu berdiri. Sebelum pergi, ia menyelipkan secarik kertas kecil ke dalam rak.
lalu berjalan pelan ke arah halte dan hilang di bawah sore. Pak Arif mendekat, mengambil kertas itu, dan membacanya dalam diam. Kalau suatu saat hidup ini diibaratkan taman, aku harap kita bertemu lagi sebagai bunga. Tak perlu bicara, cukup tumbuh bersebelahan. Erkini, setiap minggu pagi, taman baca itu selalu dikunjungi orang-orang yang tak hanya mencari buku, tapi juga ingin merasakan sepotong kisah cinta yang hidup di udara. Mereka tak tahu siapa Pak Arif, siapa Bu Rani. Tapi mereka tahu, di tempat itu cinta pernah singgah dan tak pernah benar-benar pergi. Dan Pak Arif, ia masih duduk di bangku kayu yang sama, membaca, diameter, dan sesekali menatap langit, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak pernah ia lupakan. Karena cinta yang benar kadang tidak butuh akhir, ia hanya butuh dikenang dengan tenang.